Ada beberapa tema, ya kalau sampai bulan ini ada 8 tema setiap bulan, di bulan yang ke-8, dengan tema tahunan di Year of Decision, yaitu tahun-tahun pengambilan keputusan. Nah, tahun pengambilan keputusan ini sebenarnya itu bukan hanya berbicara di dalam pemberitaan firman, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Bukan hanya 1 tahun, tapi hari demi hari ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Nah, kemudian dari Januari terus sampai bulan Juli kemarin dengan tema Family of Worship, itu semuanya adalah satu rangkaian, satu paket, di mana setelah keluarga ini sungguh menjadi fondasi dari segenap sendi kehidupan, maka ada panggilan berikutnya untuk saudara dan saya tidak hanya berdiam dalam keluarga, tapi kerajaan Allah harus didirikan di muka bumi ini. Yang lalu saya sampaikan bahwa segenap sendi kehidupan, artinya gini, entah itu dunia kerja, entah itu dunia usaha, entah itu dunia pendidikan, entah dunia politik dan sebagainya, fondasinya adalah keluarga. Ya. Fondasinya adalah keluarga. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu membangun satu lembaga pertama di muka bumi adalah lembaga keluarga. Di mana semua dibangun, dipersiapkan, dikuatkan untuk diutus pada akhirnya. Ya. Saat ini saya dengan istri saya tinggal berdua, gitu saudara. Terus udah mulai cari-cari siapa lagi nih yang jadi anak kita. Gitu. Karena mereka mesti diutus keluar. Gitu. Mereka kan gak mungkin di koloni, mereka harus menghadapi badai, mereka harus menghadapi rintangan. Tapi sebelumnya kan mereka dipersiapkan di keluarga. Kan? So, tema bulan ini adalah Healing the Land. Ya. Di mana ada satu panggilan yang Tuhan sampaikan kepada setiap orang percaya untuk mereka berdiri bagi negeri mereka. Healing the Land. Kalau saudara lihat gambar yang saya ambil ini hutan yang tandus. Dan dalam beberapa waktu yang lalu kita mendengar kabar yang tidak baik tentang banjir bandang, tanah longsor di beberapa provinsi, kabupaten. Dan semua mulai membicarakan bahwa ini adalah bencana alam. Jadi yang menghantam negeri kita, negeri Indonesia. Tapi waktu saya perhatikan, apakah bencana alam ini terjadi begitu saja? Gitu. Dan kemudian muncullah banyak narasi, banyak komentar tentang seharusnya mereka tidak mengundulkan hutan, mereka harusnya begini dan sebagainya. Dan kemudian muncullah hujatan demi hujatan, muncullah satu kritik demi kritik yang tajam sekali gitu saudara. Ternyata tanpa disadari mereka-mereka ini menyadari bahwa ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ya. Tapi ada sesuatu di balik itu. Dan itu adalah sebenarnya yang terjadi adalah konsekuensi dari keputusan yang salah. Itu sebabnya keputusan menjadi penting saudara ya. Kemudian orang bicara begini, untuk tidak terjadi lagi kita mesti bangun satu sistem. Mari kita lihat Tuhan bicara apa tentang semua ini. Kalau bicara tentang bumi atau dengan segala isinya, sebenarnya waktu Tuhan membuat manusia, manusia sudah diberikan tanggung jawab untuk memerintah bumi dengan segala isinya. Betul saudara? Kejadian 1 ayat 26, 27, dan 28. Bahkan Tuhan memberikan kuasa dan otoritas kepada manusia untuk bisa memerintah bumi dengan segala isinya. Tapi yang kita lihat sekarang ini, situasinya tidak seperti yang diidam-idamkan banyak orang.
Belum lagi kita dengar berita tentang katanya buaya dengan dinosaurus dan sebagainya. Dan kemudian ada banyak orang Kristen yang mulai mencela, oh negara kita memang begini, negara kita begitu, negara kita seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan mungkin menghujat kita, saudara. Tapi mari kita lihat bahwa semua kekacauan ini ada sesuatu di balik ini semua. Ya, ada sesuatu di balik ini semua. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Wow, ada 3 perkara yang luar biasa di sini, saudara. Yang pertama adalah doa didengar Tuhan. Yang kedua pengampunan dosa, yang ketiga pemulihan negeri. Kitab Yesaya mencatat begini, apa yang menghalangi aku dengan engkau? Ternyata itu adalah dosa. Nah, waktu dosa itu muncul, maka doa yang dinaikkan oleh bangsa Israel, itu doa yang diabaikan oleh Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Pasti Tuhan dengar. Tuhan tuh gak tuli kok. Ya. Kalau ada orang yang berteriak di sebelah saya dengar, nggak mungkin nggak dengar. Gitu. Cuman apakah saya abaikan atau tidak, itu keputusan yang akan saya ambil. Nah situasinya pada waktu itu, bangsa Israel ini jauh dari Tuhan. Sehingga memunculkan kekacauan demi kekacauan. Jadi ternyata saudara, situasi yang buruk, kalau bicara bumi, ini bicara tentang situasi yang ada. Bicara bumi adalah bicara sumber. Kalau itu rusak, maka ada sesuatu yang dibalik itu. Yang dibenahi bukan sistem. Dunia menjawab dengan sistem. Oh harusnya sistem begini. Tuhan berbicara tentang doa. Tuhan berbicara tentang pembenahan pribadi yang bertanggung jawab. Dan kemudian orang Kristen bilang begini, oh ya berarti mereka yang bikin kacau muka bumi, mereka termasuk kalau bicara bumi, bicara sumber, bicara tentang penghasilan, sumber penghasilan saudara, sumber penghasilan saya dan sebagainya. Dan semua ini perlu disembuhkan begitu saudara. Dan kemudian orang berkata bahwa oh berarti ini karena dia. Perhatian, Tuhan bicara tentang pengampunan dosa, jadi Tuhan bicara pribadi. Nah, ini bedanya. Jadi bukan sistem yang harus dirubah. Pribadi seseorang yang mesti disentuh Tuhan. Ya. So healing the land itu menjelaskan di sini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka saudara perhatikan, doa didengar Tuhan, pengampunan dosa turun. Ini sebenarnya berjalan seiring antara pengampunan dosa dan doa didengar Tuhan. Ya. Tuhan bukan gak dengar, tapi apakah Tuhan mengabaikan atau tidak? Ini satu pertanyaan yang berbeda. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka ternyata doa didengar Tuhan, pengampunan dosa dan pemulihan negeri hanya akibat dari perilaku orang percaya. Pertanyaannya sekarang, apakah orang Kristen menyalahkan mereka? Atau orang Kristen mengabaikan semua itu, biar aja itu terjadi. Karena ini panggilannya kepada setiap orang Kristen. Perhatikan kata-katanya, yang atasnya namaku disebut. Jadi waktu Tuhan bicara ini, siapa sih yang Tuhan mau ajak untuk pemulihan negeri? Itulah mereka-mereka yang umat Tuhan yang atas namanya disebut. Gitu. Jadi rupanya ini panggilan bagi setiap orang Kristen.
Pemulihan demi pemulihan. Kalau saya bicara keluarga, panggilan kepada setiap anggota keluarga. Nggak menanti bahwa, oh harus suami dulu, harus istri dulu. Enggak. Tapi siapa yang mengerti panggilan itu datang kepada mereka. Nah, ada banyak orang, nggak usah lah, biarin aja. Pengabaian adalah salah satu bentuk tidak adanya tanggung jawab. Ini bukan urusan saya. Saudara, bumi bicara sumber. Ya, bumi bicara sumber. Nanti kita lihat. Umatku nama Tuhan ada di dalam dirinya. Kita sebut Kristen, betul? Umat kepunyaan Allah. Coba renungkan dulu aja. Bahwa saya ini umat kepunyaannya Tuhan. Artinya kalau ada yang ganggu saya berurusan sama Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan healing the land? Pada waktu Tuhan membuat Adam dan Hawa, khususnya masih Adam pada waktu itu, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Adam. Apa tanggung jawabnya? Memelihara dan merawat bumi ini. Betul? Bahkan di awal Tuhan buat manusia, otoritas Allah diberikan kepada manusia, tapi manusia ada dalam dosa sehingga bumi rusak. Banyak orang bilang gini, banjir itu bencana alam. Nah, bagi saya bukan bencana alam, itu konsekuensi dari perilaku yang buruk. Kalau gempa bumi, yes, ahli vulkanologi dan sebagainya bilang gempa bumi itu atau gunung meletus tidak bisa diramal. Tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Tapi kerusakan di muka bumi, mungkin karena orang Kristen acuh tak acuh ya. Halo? Padahal Tuhan memanggil mereka untuk pemulihan negeri. Dan umatku yang namanya disebut. Bukankah itu kita semua? Orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Itulah umat yang atasnya nama Tuhan disebut. Itulah orang-orang Kristen yang mengutamakan nama Allah. Nama Allah itu nama di atas segala nama. Baik di langit, di bumi, di bawah bumi harus bertekuk lutut. Jadi yang pertama orang Kristen meninggikan nama itu. Yang kedua orang Kristen berjalan dengan kuasa itu kan. Artinya gini. Pak, bagaimana kita bicara tentang pemulihan negeri? Saudara, saya mau tanya. Menurut saudara, Tuhan sanggup nggak memulihkan negeri? Amen. Sanggup ya? Terus kenapa nggak pulih-pulih? Apa Tuhan nggak sanggup? Apa Tuhan acuh tak acuh? Saya cuma bicara ini. Ayat ini mengingatkan, saudara dan saya memiliki panggilan sebagai partner Allah untuk pemulihan. Ke depan, minggu-minggu ke depan akan lebih banyak lagi pengupasan-pengupasan tentang hal ini. Karena saudara dan saya disebut eklesia. Eklesia itu bukan berdiam di rumah sendirian dan semua untuk diriku. Waktu dikatakan bahwa gerbang Allah maut tidak bisa mengalahkan. Karena eklesia pergi keluar. Eklesia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Nanti kita bahas pada minggu-minggu depan. Tapi panggilan ini kepada mereka yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena begini saudara. Gini, kekacauan karena orang menolak nama Tuhan. Coba perhatikan gini. Doa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pertama kali kepada para murid? Doa Bapa kami. Semua tahu kan? Nah, bagian pertama kan bilang gini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan kehendakmu di bumi seperti itu. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid. Bukan berdoa untuk pribadi mereka atau kebutuhan mereka. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid. Bertanggung jawab atas bumi.
Baru berikutnya, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Betul ya? Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang berdosa kepada kami. Dan janganlah bawa kami kepada pencobaan. Nih, alasannya, karena engkau yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Ini doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid. Sebenarnya bukan doa untuk diri sendiri. Jadi saya katakan bumi, sebenarnya sumber. Bumi dimulai dari rumah saudara dan saya, betul nggak? Tapi apakah bumi alamatnya cuma rumah kita? Ya, saya bersyukur bahwa fondasi segenap kehidupan itu keluarga, dan saya mendengar banyak kesaksian keluarga dipulihkan. Tapi mari kita lihat panggilan Tuhan yang lebih jauh. Yang kedua, merendahkan diri. Merendahkan diri kan ada orang tinggikan namamu. Kita nggak perlu meninggikan Tuhan, Tuhan udah tinggi. Tapi waktu kita merendahkan diri, kita tahu bahwa dia tinggi. Ini orang-orang yang sadar diri. Sadar diri bahwa dia perlu Tuhan. Dia perlu diperbaharui. Dan pada waktu dia sadar ini, kekuatan Tuhan turun. Saya lihat, kesadaran yang ada pada Paulus adalah gini. Waktu aku lemah, aku kuat. Dia sadar bahwa dia perlu Tuhan, jadi dia cuma merendahkan diri. Nah, banyak orang Kristen kan agak kurang sadar diri ya. Mereka jarang cari Tuhan, jarang, dia pikir dia udah hebat, udah kuat gitu. Saya pikir-pikir kalau orang gak sadar diri itu kira-kira orang apa ya? Dia gak sadar namanya siapa gitu loh. Dia gak sadar bahwa dia orang Kristen. Saya pikir perlu di terapi ya. Kalau bahasanya dia schizofreni gitu. Schizofreni itu Tante Feni yang tinggal di sebelah ya. Bukan saudara, schizofreni itu domisilinya tuh di Licin loh. Naik ke atas sedikit. Nah, itu domisilinya mereka. Itu sebenarnya seringkali orang Kristen gak sadar bahwa dia orang Kristen yang memiliki panggilan ilahi. Dia mengabaikan semua dan semua hanya berbicara tentang keselamatan bagi dirinya. Waktu menemukan kerajaan Allah, dia diutus keluar. Oke? Gitu. Jadi merendahkan diri itu orang-orang yang perlu Tuhan. Nah, orang yang perlu Tuhan berdoa kan? Gitu. Saya cuma mau bilang begini, saudara, ini statement saya. Orang yang berdoa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, dia belum berdoa. Nanti kita bahas lebih panjang lagi. Firman Tuhan bilang begini, bahwa kita ini ada di dalam Dewan Musyawarah Allah untuk menentukan. Aduh, ini bukan porsi hari ini sebenarnya. Tapi sedikit cuplikan ya. Tahukah saudara bisa menentukan keputusan Tuhan? Saya berikan bukti ya. Kalau saudara buka kitab Kejadian, perjumpaan Abraham dengan 3 sosok, kemudian mereka berbicara tentang Sodom dan Gomora. Betul? Kalau saudara buka Alkitab saudara, judulnya apa coba? Abraham berdoa syafaat. Jadi keputusan Tuhan bisa berubah karena negosiasi Abraham dengan Tuhan. Orang bilang kalau ada 50, ini porsi yang akan datang sebenarnya enggak ada. Tuhan bilang aku gak jadi hukum Sodom. Coba lihat. Itu yang dikatakan Dewan Musyawarah Allah. Kalau ada 45, kalau ada 40, terus turun. Terus Abraham berhenti di mana? Di 10 kan? Betul ya? Coba Abraham berhenti di 1. Kalau ada 1 gimana? Aman Sodom. Tapi karena enggak ada. Saudara dan saya diberikan otoritas. Otoritas itu hilang waktu dosa muncul. Tapi penebusan mengembalikan itu.
Itu sebabnya orang Kristen punya kuasa perkataan. Amen. Gitu. Nah, jadi mari, kepada siapa Tuhan maksudkan ayat ini? Umatku, kata Tuhan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa. Waktu berdoa itu orang Kristen suka berdoa seperti saya katakan tadi ya. Orang Kristen selalu berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Saudara, waktu dikatakan berdoa dan mencari wajahku, ini sebenarnya gandeng. Ya. Orang Kristen itu pertama mencari wajah Tuhan untuk apa sih? Tuhan ganteng ya? Enggak, saudara. Untuk mencari kehendak Tuhan. Dan apa yang harus dia doakan datang dari Tuhan. Pendoa syafaat nggak asal naikkan doa. Yang kami lakukan setiap pagi adalah kami duduk diam untuk tanya sama Tuhan. Tuhan, kehendakmu apa sih hari ini? Apa sih yang perlu kami naikkan? Dan kemudian kami dapatkan. Kalau Tuhan nggak ngomong langsung, kami dapatkan itu dari mana? Dari firman yang tertulis kan. Bagaimana orang Kristen tahu kehendak Tuhan kalau nggak pernah baca Alkitab? Ya, bagaimana orang Kristen bisa menikmati alam surgawi kalau nggak pernah suka menggali dan mengupas Alkitab? Dan kadang-kadang saudara, setelah selesai kita bahas itu setiap pagi, itu apa pokok doa? Oh yang ini udah. Enggak. Kadang-kadang kita doakan ini. Enggak tuh, Tuhan enggak suruh tuh. Gitu. Karena yang sama yang itu tuh udah capek kita doain bagian Tuhan yang urusan gitu. Saya kadang-kadang gitu loh saudara kalau berdoa untuk orang lain. Tuhan aku wis capek ya doa untuk dia Tuhan ya. Bagian engkau Tuhan aku minggir ya. By the way saya pernah ngomong loh ke orang. Om tuh doa bolak-balik untuk kamu tapi kamu enggak. Om minggir ya biar Tuhan urusan. Janganlah om katanya gitu. Capek lu urusan sama Tuhan langsung. Jadi begitu nggak ada ya udah nggak ada. Jadi kita nggak ada-adain gitu saudara. Kalau pagi itu. Doa aja Bapak kami. Menyadarkan kita untuk bumi ini kan. Kemudian berdoa itu kan menyadarkan kita bahwa Tuhan ada bersama kita. Betul nggak saudara? Kalau saudara mau memuji, menyembah jauh lebih dahsyat lagi. Dan kemudian dikatakan berbalik dari jalan yang jahat atau itu sebabnya pertobatan penting di mata Tuhan. Nah, pertobatan ini ya, adalah menyelaraskan pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Waktu pikiran Tuhan selaras dengan pikiran kita, kita tahu apa yang harus didoakan. Nangkep gak ya? Saya terlalu jauh ya? Terlalu dalam ya? Karena Tuhan sering meletakkan doa yang bukan kebutuhan kita, tapi yang kebutuhan Tuhan. Istri saya pernah khotbah ini kan, tentang Hana. Hana kan berdoa ya, sampai dikira orang gila kan. Betul ya, oleh imam itu ya. Kamu nih gila gitu. Kadang-kadang berdoa kayak orang gila. Kalau Daud berdoa seperti memuji menari seperti orang gila. Nah, waktu Hana berdoa minta anak, sepertinya tuh kan doanya Hana yang dijawab, betul nggak? Tapi sebenarnya doa butuh Hana untuk kerjasama memunculkan Samuel berdiri bagi bangsa Israel. Itu kebutuhan Tuhan. Jadi seseorang yang bertobat sebenarnya cuma menyelaraskan cara berpikirnya Tuhan dengan kita. Itu sebabnya pertobatan setiap saat terjadi. Kecuali kita udah jadi Tuhan lah. Pasti ada saudara yang perlu dibenahi. Enggak mungkin. Nah, mencari wajah Tuhan memperjelas itu semua. Jadi waktu ayat ini diserukan, itu berbicara tentang ini semua. Nah, maka gitu, doanya didengar. Kan Tuhan gak tulis saudara ya. Cuman Tuhan abaikan atau enggak. Ini beda.
Kalau doa yang kita naikkan adalah kebutuhan Tuhan, makanya kita berdoa seperti yang Tuhan mau kita berdoa. Wow. Gitu. Pengampunan dan pemulihan negeri. Jadi sekali lagi saya katakan, pemulihan negeri itu jangan pikir cuma Indonesia, tapi itu sumber saudara dan saya. Kita dapat air kan nggak import. Saudara bisa, kalau saudara minum air import, merek saya nggak perlu sebut ya, nggak boleh sebut merek ya, yang buatan Perancis gitu saudara, bacanya aja beda, ong pakai gitu saudara, itu satu botol 35.000, isinya cuman sekitar 500 mili, kan capek kan, glak 35.000, glak, satu hari suruh 8 botol, minum tok, saudara udah habis 250.000, baru minum satu hari, sebulan piro. Jadi kita belilah air kemasan di muka bumi kan. Datangnya dari mana? Dari Indonesia Bapak Ibu. Dari negeri kita. Lah kalau tingkap langit ditutup atas negeri. Tidak. Kan orang Kristen cuma bisa ngeluh aja kan. Saudara kan bukan orang Kristen. Saudara kan anak Tuhan. Tapi orang Kristen yang di sono loh. Protes tok bisanya gitu loh. Indonesia, ya kalau nggak suka sama negeri ini pindah ke negeri lain. Ini mumpung bulan Agustus gitu loh. Bendera ada di mana-mana. Mumpung. Kok ya yang nyusun tema pas ya? Kok ditaruh di bulan Agustus gitu? Bukan ditaruh di bulan Juni gitu. Oh jangan, bulan Juni itu banyak yang ulang tahun katanya. Mau bulan Juli. Seru diem gitu, aku senyum dikit gitu. Dan dia lihat Malaki 4 ayat 6. I will curse the earth. Aku akan mengutuk bumi sehingga musnah. Baju kita ini kan bukan import dari planet Mars. Baju saya import Pak. Ih gaya, bagio sekali-sekali. Tapi kan enggak kan. Beras kita ditanam di sini. Jadi apa yang bisa kita buat? Saudara lihat ayat ini, nah saya akan tutup cepat aja ya. Karena mungkin terlalu berat gitu ya. Ayat ini dimulai dengan kata dan. Dimulai dengan kata dan. Kalau tadi konsekuensi atau hasilnya dimulai dengan kata maka. Tapi ayat ini dimulai dengan kata dan. Artinya gini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan ada ini. Itu saudara ya? Ya, bukan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita untuk mengerti satu ayat, kita perlu melihat konteks ayat ini muncul. Gitu. Ini kalau untuk pengkhotbah, saya cuma untuk pengkhotbah aja ya. Itu namanya eksegese ya, bukan eksegese. Oke. Konteksnya apa? Mari kita mundur ke 2 Tawari, mulai pasal pertama. 2 Tawari pasal pertama, judulnya Doa Salomo memohon hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsa Israel. Jadi Salomo fokusnya itu bukan dirinya sendiri. Yang dia minta adalah hikmat dan pengertian untuk memenuhi panggilan Tuhan untuk dia menjadi raja. Perhatikan, pada waktu Ratu dari Selatan datang untuk menguji hikmat dari Salomo, komentar atau kata-kata dari Ratu Negeri Selatan bunyinya begini. Berbahagialah bangsa Israel. Bukan Salomo ya. Berbahagialah bangsa Israel yang menempatkan Salomo menjadi raja atas mereka. Berbahagialah Indonesia karena menempatkan saudara sebagai warga negaranya. Salomo minta ini karena Salomo memenuhi panggilan Allah untuk bangsa Israel dipulihkan. Jadi Tuhan bilang gini, karena ya, Salomo diberikan hikmat? Yes. Salomo diberikan pengertian? Yes. Gini.
Apa alasannya? Tuhan bilang gini, saudara bisa buka 2 Tawarikh. Karena engkau tidak minta kekayaan, karena engkau tidak minta harta benda, karena engkau tidak minta kemuliaan atau nyawa pembencimu, dan tidak minta umur panjang, aku berikan hikmat kepadamu. So lihat, kekayaan muncul karena hikmat ada. Jadi Tuhan memperhatikan hati Salomo, kemana hatinya. Maka dia dipercaya untuk satu perkara yang lebih besar. Nah, saudara, apa hubungannya dengan kita? Saya cuma mau sampaikan begini. Setiap bidang kehidupan, entah itu usaha, entah itu pekerjaan, entah itu profesi, entah itu pelayanan, semua adalah panggilan Allah kepada setiap kita. Orang bilang gini, Pak Richard tinggalin dunia kerja yang seperti begini, kemudian melayani sepenuh waktu. Karena apa sih Pak Richard? Jawabannya klasik, panggilan. Oke, baik, full timer karena panggilan. Oh ini enggak dunia kerja, karena panggilan. Terus yang bukan full timer enggak pernah dipanggil dah. 1 Petrus 2 berkata gini, beritakanlah perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada dunia yang sudah memindahkan kamu dari kegelapan masuk dalam terangnya ajaib. Itu untuk umat pilihan. Pertanyaannya adalah, apakah mereka ini orang tertentu saja, orang Kristen lain tidak dipilih Tuhan? Jadi tempat saudara berada adalah tempat di mana Allah ingin mendirikan kerajaannya di sana, sehingga mereka bisa melihat budaya kerajaan melalui kehidupan saudara, dan mereka semua bisa terhisap untuk bawa lebih dekat kepada Yesus. Itulah panggilan setiap pribadi, entah itu ibu rumah tangga, entah itu orang kerja, entah itu di dunia profesi. Panggilanmu. Karena panggilan ini begitu besar, Salomo bilang gini, tolong kasih tahu dong caranya dan hikmatnya. Tuhan bilang, kamu takut akan Tuhan, aku gerojoki hikmat. Kitab Amsal. Jadi orang Kristen ini sebenarnya nggak ada kalahnya loh saudara. Betul nggak saudara? Cuman Tuhan mau lihat fokusnya kemana. Gitu. Jadi gini, doanya dia ini seperti kebutuhan Tuhan enggak? Saudara, pemulihan Indonesia bukan sistem yang dirubah, tapi pemulihan setiap pribadi. Sekarang pemulihan setiap pribadi, keinginan semua pendeta atau keinginan Tuhan? Terus mau nggak masuk dalam keinginan Tuhan? Tapi Pak, ya itu, tarso kan, tar besok, gitu. Jadi doa Salomo itu dulu. Jadi untuk mengerti ayat ini kita perlu mundur gitu saudara. Doanya cuma minta kebijaksanaan dan pengertian. Jadi setiap kali, tadi pagi juga saya sampaikan ya, setiap kali kalau istri saya itu meletakkan sebagian dari apa yang sudah dia terima dari Tuhan, dia nggak minta pelipat gandaan. By the way, saya merubah cara kata-kata menabur menjadi persembahan. Karena kalau menabur, konotasi orang adalah tuaian. Supaya kamu menuai. Enggak, saya kembali ke akarnya. Ini persembahan yang ditaruh di altarnya. Kalau persembahan nggak boleh ditik-tik. Mau berlipat ganda apa enggak? Urusan Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah mengabaikan hidup kita. Itu sebabnya setiap kali dia taruh, dia cuma bilang begini, Tuhan aku cuma minta hikmat. Dan itu saya adopsi. Gitu, ya. Jadi
Setiap bidang usaha itu panggilan, profesi. Anak sekolah ada nggak di sini? Yang masih kuliah gitu ya. Itu panggilanmu di sana supaya kerajaan Allah di sana. Hampir lulus dia. Oh, sudah lulus. Keren kan? Gitu. Jadi panggilan untuk hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah dan memperluas kerajaan Allah. Gitu. Amen. Ini kan ayat ini diteguhkan lagi tadi saya katakan 1 Petrus 2 ayat 9. Bahwa kamu tuh bangsa terpilih. Dipilih untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Ini dipilih untuk itu toh. Gitu. Jadi kalau ada di sini yang bilang gini, Tuhan jangan pilih aku, ya udah. Itu juga pilihan sebenarnya. Jadi minggir aja dari Tuhan. Tapi ini kan panggilan kan? Nah saya percaya bahwa kalau kita ada di tempat ini, saudara dan saya adalah generasi penakluk. Seperti yang saya katakan tadi. Tapi mari kita mau masuk lebih dalam lagi. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Apa sih PR-PR yang masih belum tergarap dalam kehidupan kita? Ya. Setelah Salomo minta itu, ini kan ada kata dan ya. Kemudian ketemu lagi dalam 2 Tawari 2 dan 3. Apa yang Salomo buat? Bait suci yang megah. Dia belum pikirkan istananya. Bait suci yang begitu megah. Tujuannya sama. Supaya orang Israel bisa datang ke Tuhan. Bukankah itu panggilan kepada kita semua? Bahwa ada banyak orang yang datang ke Tuhan? Amen. Minimal kita nggak menjadi batu sandungan kan? Oh Yesus. Hidupnya kayak gitu aja. Minimal nggak jadi batu sandungan. Minimal kita kerja sama sama Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Dia bangun bait suci. Yang sampai sekarang ini orang Israel cuma kepingin satu. Bait suci Salomo dibangun kembali karena sempat hancur. Oh, sudah lihat sejarah Ottoman dan sebagainya. Nah, dan mereka diam-diam udah mulai bangun loh saudara. Cuman mereka mintanya di tempat yang itu gitu loh. Aduh. Kalau saudara ikut kelas, saudara ngerti lah. Tempat yang itu yang bakal bikin perang dunia ketiga, keempat, kelima saudara kalau itu dihancurin. Tapi orang Israel cuma mau itu. Harus di sana. Apa yang mereka buat? Diam-diam mereka buat terowongan. Supaya nanti kalau gempa tuh bait yang lama hancur. Maksudnya yang ada, bangunan yang ada. Oke. Jadi, nah Tuhan bicara bahwa begini. Saudara dan saya adalah bait Allah kan. Bangun ini dulu saudara. Bangun ini dulu. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan. Perhatikan. Waktu Salomo ingin membangun bait Allah, perlengkapannya semua disediakan. Waktu saudara bangun hidup saudara, bait Allah, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, adalah bait Allah? Waktu kita bangun, saudara pasti dicukupkan. Amen. Setelah itu jadi, apa yang dilakukan oleh Salomo? Korban pentabisan dan perayaan. Celebrate. Ada pujian tercatat di sana. Bahwasanya untuk selamanya kasih dan setia tak hilang daripadamu. Bukan hanya sekedar memuji Tuhan supaya Tuhan senang. Pujian adalah deklarasi tentang Tuhan
yang dinaikkan oleh orang percaya. Kemuliaan-Mu. Gak usah dinyanyikan, Tuhan udah mulia loh. Tapi waktu orang Kristen menaikkan pujian ini, dia sedang deklarasi tentang kemuliaan Allah. Amin. Ini pujian-pujian yang tadi itu memberkati sekali ya. Saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa ngulang tuh. Yes. Oke. Jadi saudara, baru masuk 2 Tawari 7 ini, dibilang gini, ayat 12, ini kan ayat kita kan ayat 14. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, ini penampakan Tuhan yang kedua. Yang pertama, waktu bicara tentang, kamu gak minta kekayaan, kamu gak minta semuanya. Perjumpaan yang kedua, baru masuk ke sini, pengutusan Tuhan atas Salomo. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Saudara, rumah persembahan adalah kita. Persembahkanlah tubuhmu yang hidup, kudus dan berkenan ke hadapan Allah. Dan Daud itu kalau dia masuk ke bait suci, dia bilang, aku tidak pernah menghadap Tuhan dengan tangan kosong. Nah, baru situasi yang terakhir nih. Bila mana aku menutup langit. Saudara, kalau langit ditutup, orang bilang, kok aku usaha ini gagal, aku usaha itu gagal, ini semua gagal. Ada apa ya, kok di sini tembok, semua tembok dan sebagainya. Ini saya dengar banyak kesaksian-kesaksian tentang panggilan Tuhan kepada seseorang, dan orang itu tidak meresponinya, Tuhan tutup pintu, bisa kan? Ya, jadi bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, hujan itu bicara berkat loh saudara, bicara kebutuhan dicurahkan. Dan bila mana aku menyuruh belalang makan habis bumi, udah hujan yang gak ada, yang ada pun habis. Kalau tadi Pak Arifin bilang, there is something very wrong. Ya. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Wow. Baru masuk ini. Dan umatku. Bahkan saya temui begini. Salomo doanya gini. Kalau ada orang asing melintas. Orang asing ya, bukan orang Israel. Bukan umat perjanjian. Kalau ada orang asing melintas. Kemudian mereka masuk ke rumahmu ya Tuhan. Dan mereka berdoa. Doa mereka didengar. Saya bilang, wow. Kalau ada orang yang belum percaya Yesus, datang ke saudara. Wow. Yes. Itu sebabnya kenapa sudah berdoa untuk orang yang belum percaya mujizat terjadi. Sudah punya perkataan penuh kuasa, otoritas. Itu sebabnya jangan sia-siakan perkataan ini. Bahkan waktu Tuhan katakan bahwa perkataanmu harus dipertanggungjawabkan. Maksudnya supaya perkataan-perkataan itu adalah perkataan otoritas yang berjalan seturut kehendak Tuhan. Amen. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari saudara, bangun kehidupan ini. Setiap rumah adalah bait suci. Setiap rumah, setiap diri kita rumah doa. Di rumah kita, mari mulai 1-2 orang berdoa sepakat. Bukankah Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir? Yuk, yang mengerti, mari saya ajak. Jadi ada satu hubungan yang kuat yang dibangun dengan Tuhan. Setiap pagi dengar kehendaknya. Setiap pagi cari wajahnya. Setiap pagi sebelum melakukan segala yang lain, tunggu Tuhan. Menantikan Tuhan. Karena rahmatnya selalu baru setiap pagi. Yesaya 40 berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ada banyak orang yang mengeluh, ada banyak orang yang punya masalah besar dan mereka nggak tahu jalan keluarnya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, masalahnya selesai, mungkin masalahnya belum selesai, tapi dia punya kekuatan untuk menghadapi masalah demi masalah. Bahkan masalah yang lebih besar, karena perumpamaan ini diberikan kepada Raja Wali, bahwa Raja Wali itu selalu naik terbang tinggi menghadapi badai. Semakin besar badai, semakin dia terbang semakin tinggi. Dan dia semakin mendekati matahari, terus itu yang dilakukannya. Itu berlaku bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Healing the land. Let's pray.